berenang, kemasukan air. Kan dia nambahin air lagi kan biasanya, tambahin air gini lagi biar keluar. Itu salah. Malah salah ya dok? Iya. Yang ketiga nih yang paling bahaya, yang paling penting. Gendang telinga bolong karena ketusuk cotton bud. Itu sering banget. Pasien datang ke saya dengan keluhan telinganya berdarah setelah korek-korek telinga. Halo hai sobat sehat semuanya. Kembali lagi di podcast Klinik Arda, sehat untuk semua. Sobat sehat, bagaimana kabarnya? Sudah lama tidak berjumpa dengan saya sebagai host di podcast Klinik Arda kali ini. Nah sobat sehat, kali ini kita akan membahas atau berbincang dengan narasumber kita mengenai kebiasaan sepele, tapi kalau sobat sehat melakukannya dengan sembarangan itu bisa jadi bahaya. Kali ini kita akan dibersamai dengan dokter spesialis yang praktek di Klinik Arda. Tanpa basa-basi, kita langsung sapa aja narasumber kita kali ini, yaitu Dokter Lulu. Halo Dokter Lulu. Halo. Ya, apa kabar dok ini dok? Baik, alhamdulillah. Oke, boleh perkenalan ke sobat sehat semua dulu dok? Siap. Oke, perkenalkan saya Dr. Lulu Irlina, SPTHT PKL. Saya spesialis telinga, hidung, tenggorok, dan bedah kepala leher. Jadi saya menangani kasus di telinga, hidung, dan tenggorok ya. Dan saya praktek di Klinik Arda setiap hari. Oke dokter. Nah dokter, untuk podcast kali ini kan kita lagi bahas tentang kebiasaan sepele, tapi kalau misal dilakukan sembarangan bisa jadi bahaya nih dok. Apa itu? Korek-korek telinga nih dok. Oke. Iya, apalagi Ya. dengan benda asing yang nggak seharusnya dimasukin ke telinga gitu dok. Iya. Sebenarnya kan kalau untuk korek telinga kan tujuannya emang untuk menghilangkan kotoran nih dok. Niatnya, Iya. tujuannya, Iya. niatnya. Nah untuk itu sebenarnya serumen atau kotoran telinga itu tuh fungsinya apa dok di tubuh kita, di telinga kita gitu dok? Oke, jadi gini, orang itu kan suka korek-korek telinga. Niatnya adalah untuk membersihkan telinga, tapi korek-korek telinga itu malah membuat telinganya bengkak dan kotorannya terdorong di dalam. Nah, jadi saya juga menjelaskan. Jadi di telinga kita itu ada yang namanya serumen. Serumen itu ada di saluran telinga bagian luar. Jadi kan kadang kita kalau habis mandi gitu, kita kalau megang telinga kayak ada yang coklat, terus kalau kita cium baunya nggak enak. Itu namanya serumen. Oke. Dan serumen itu sesuatu yang normal. Setiap hari akan selalu ada. Nah, serumen itu diciptakan sama Allah tuh ada tujuannya nih. Tujuannya apa? Karena serumen itu kan dia lengket, sama baunya nggak enak. Jadi mencegah semut atau serangga biar nggak masuk ke dalam telinga. Makanya itu kita jangan suka korek-korek telinga. Niatnya mau membersihkan tapi malah menghilangkan serumen yang gunanya untuk melindungi telinga kita gitu. Oke dok. Jadi sebenarnya untuk kotoran telinga itu tuh perlu kita bersihkan sendiri nggak dok? Jadi gini, serumen itu secara teori ya, dia bisa keluar sendiri dari telinga kita dengan kita gerakan ngunyah, kita nguap. Ini kan tulang-tulang semua ikut gerak ya. Iya. Nah, ini bisa menyebabkan serumen itu bergulir keluar dari telinga tanpa dikorek, tanpa dibersihkan. Jadi telinga tuh punya mekanisme pembersihan dirinya sendiri. Gitu. Oke. Kalau gitu dok, kan ini juga udah beredar di masyarakat ya dok, cotton bud. Nah, kalau cotton bud itu boleh nggak dok buat kita bersihin telinga gitu dok? Oke, jadi segala macam bentuk korek-korek telinga itu tidak boleh dilakukan, baik pakai cotton bud, pakai tangan, atau pakai tisu nih. Nah, biasanya pasien-pasien itu suka pakai tisu terus diginiin, itu nggak boleh. Atau alat-alat yang sekarang lagi banyak beredar di online. Iya. Apa itu dok? Alat korek-korek itu untuk bersihin telinga yang ada di online, iya. yang bentuknya berupa besi. Nah, itu juga pakai alat apapun itu nggak boleh. Karena kenapa? Korek-korek telinga itu cenderung satu, mendorong si serumen tadi. Serumen itu kan letaknya di saluran telinga bagian luar, karena dia gunanya memang untuk melindungi telinga kita kan. Nah, karena dikorek, si serumen itu kedorong ke dalam. Malah tambah masuk Iya, gitu ya dok? sehari didorong, hari kedua didorong, ketiga didorong, ya lama-lama jadi numpuk. Itulah yang menyebabkan kenapa kotoran telinga itu menumpuk. Itu malah karena
dikorek-korek. Dikorek Iya. sembarangan gitu ya dok. Itu. Terus kalau untuk apa ya, kan ada masyarakat yang masih bandel gitu ya dok, masih ya udahlah kayak wah telingaku gatel aku harus korek atau apa, misal kayak pakai ujung tutup pulpen gitu loh dok. Nah itu kalau untuk resiko atau bahayanya itu gimana dok? Jadi kadang ada beberapa pasien saya tuh yang dalam tanda kutip agak ngeyel. Ngeyelnya gimana? Enggak kok dok, saya membersihkannya tuh pakai senter. Saya kelihatan itu kotoran yang di telinga anak saya tuh saya kelihatan, terus saya ambil. Rata-rata gitu ya. Nah itu enggak, tetap cenderung untuk kotoran telinga tuh pasti kedorong. Yang pertama itu. Yang kedua, kulit di saluran telinga itu kulitnya tipis banget sama sensitif. Jadi kalau kita ngorek gitu ya, ngoreknya tuh nggak perlu yang setiap hari. Sekali ngorek, tapi ngoreknya dilalah pas krek gitu bisa langsung bengkak. Kalau bengkak efeknya apa? Telinganya sakit, bengkak. Belum lagi nih para orang tua yang suka bersihkan telinga anaknya pakai cotton bud, niatnya baik. Saya tahu orang tua itu niatnya baik untuk membersihkan. Tapi satu, jadi dorong kotoran telinga ke dalam telinga anak. Lebih masuk ke dalam. Yang kedua, telinga anak jadi sakit, bengkak. Yang ketiga nih yang paling bahaya, yang paling penting. Gendang telinga bolong karena ketusuk cotton bud. Itu sering banget. Pasien datang ke saya dengan keluhan telinganya berdarah setelah korek-korek telinga. Itu sering. Berarti salah satu gejala yang menandakan telinganya bermasalah karena korek-korek telinga itu bengkak gitu ya dok? Iya, sakit. Bengkak sakit gitu ya. Kalau dari dok, cara membersihkan telinganya sendiri yang benar dan aman tuh gimana dok? Ya, oke. Tadi ada pertanyaan lagi kalau telinganya gatel. Nah, tadi yang gatel ya. Jadi kalau telinga gatel, selama di saluran telinganya itu tidak ada jamur, tidak ada serangga, tidak ada semut, itu sesuatu yang normal. Masih aman ya dok? Iya, karena kalau kita mandi, itu kan kadang air, sabun, apalagi habis keramas gitu masuk ke dalam telinga, itu bikin gatel. Atau misalkan orang habis berenang, air kolam kan kadang kotor ya. Nah, itu masuk ke dalam telinga itu juga bikin gatel. Itu nggak boleh dikorek. Jadi paling kalau misalkan emang gatel banget nih, cuman dari luar aja. Di depan telinga kita kan kayak ada daging kecil itu loh, di pintu masuknya. Nah itu dari situ aja, korek-korek, dipegang gini aja. Tapi nggak boleh masuk ke dalam saluran telinga. Oke, kalau masih gatel tuh emang perlu ke THT ya dok? Perlu banget ke THT ya? Iya, setidaknya ceklah kalau gatelnya banget ya. Tapi kalau cuman gatel sedikit hilang timbul itu lumrah kok. Sering telinga gatel itu. Kalau untuk jamurnya tadi dok, itu biasanya tuh penyebabnya apa selain karena misal berenang airnya kotor, itu karena kebiasaan juga bisa nggak dok? Jamur itu biasanya satu ya memang benar karena berenang, karena kan air kolam tuh kotor ya, dan airnya masuk ke dalam telinga, kemudian telinganya lembab. Kemudian berikutnya kedua adalah jadi pasien yang suka menutup kepalanya. Jadi kan saluran telinganya jadi lembab. Menutup telinganya pakai apa aja, misalkan pakai kain atau topi atau penutup kepala yang nutup gini, itu juga bisa bikin lembab. Itu yang bisa mengakibatkan jamur tumbuh. Biasanya itu. Oke dok. Terus kalau kayak gitu tuh kembali lagi tadi cara membersihkan telinga yang aman dan benar tuh gimana dok? Jadi kalau mau membersihkan telinga hanya boleh daun telinga aja. Saluran telinga nggak usah dikorek-korek karena tadi secara fisiologi, secara normal itu kotoran telinga bisa keluar sendiri dari telinga. Jadi kalau membersihkan cotton bud, apalagi membersihkan telinganya anaknya gitu ya, hanya boleh di daun telinga aja. Untuk untuk yang bagian saluran telinga itu nggak usah diapa-apain, kotoran bisa keluar sendiri, atau kalau mau ya ke THT 6 bulan sekali sampai paling lama 1 tahun. Oke gitu. Dokter. Oke dok, dari pembahasan kita tadi sebelumnya tentang kebiasaan korek-korek telinga, itu ada pesan dari dokter nggak untuk masyarakat yang mungkin bandel tadi dok? Ya, jadi gini, ingat fisiologi telinga, kotoran telinga itu bisa keluar sendiri tanpa dikorek, ya. Jadi jangan suka korek-korek saluran telinga, korek-korek telinga yang bagian saluran telinga itu dengan apapun tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau orang habis berenang, kemasukan air, kan dia nambahin air lagi kan biasanya, tambahin air gini lagi biar keluar. Itu salah. Malah salah ya dok? Iya. Jadi padahal kayak lebih banyak sering
apa ya, orang tua zaman dulu bilangnya kayak dimasukin lagi terus kayak di apa namanya? Kakinya dipancing. diginiin, Oh ya, iya. Jadi itu salah saya sebelum jadi dokter THT pun saya suka melakukan seperti itu. Iya. Jadi jangan kalau air masuk ke dalam telinga yang bisa dilakukan misalkan risih ya air gitu pakai hair dryer aja. Kalau di rumah ada hair dryer atau ada kipas dikeringin gitu kering kok airnya bisa keluar sendiri kering. Oke. Jadi jangan dimasukin air lagi ya. Oke. Gitu. Oh jadi kayak gitu ya dok untuk pesan dokter. Ada tambahan lagi nggak untuk pesan ke sobat sehat semua ini dok? Oke, jadi kalau mau mengecek telinga, kesehatan telinga itu bisa dilakukan 6 bulan sekali atau paling lama setahun datang ke dokter THT. Jadi untuk meriksa telinganya, gitu aja sih paling. Nah sobat sehat semuanya, sekarang sudah tahu kan tentang kebiasaan sepele yang mungkin jadi bahaya kalau sobat sehat lakukan secara sembarangan. Jadi kalau misal sobat sehat merasa telinganya gatal atau kemasukan sesuatu, sobat sehat tuh jangan sembarangan memasukkan benda asing atau cotton bud atau ujung tutup pulpen ke telinga sobat sehat. Kalau misal sobat sehat masih ragu tentang keluhan sobat sehat, bisa datang untuk periksa ke dokter THT, khususnya dokter THT yang ada di Klinik Arda bersama dokter Lulu. Jadi sobat sehat terima kasih sudah mendengarkan. Karena kesehatan adalah hak milik semua orang, maka dari itu Klinik Arda sehat untuk semua.